kami berdiri itu jauh, Kiai. Jauh sebelum ada isu nasab ini. Dan perlu Kiai Dawam pahami, ya, Naat secara organisasi tidak pernah menyinggung, tidak pernah menyepelekan, tidak pernah menafikan nasab di luar Wali Songo. Secara organisasi Naat tidak ikut-ikutan dengan isu nasab yang berkembang selama 2-3 tahun terakhir ini. Kenapa? Karena Naat fokus mendata zuriat Wali Songo. Sejak awal berdiri 2017 sampai detik ini, Naat hanya fokus mendata zuriat Wali Songo beserta keturunannya dan kerabat-kerabatnya Wali Songo. Sehingga Naat berdiri itu bukan ada unsur pemaksaan, tidak. Memang sudah berdiri sejak dulu. Lama berdirinya sudah 8 tahun berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan segala rahmatnya kita bisa berjumpa kembali. Salatullah wassalamuhu, semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran, yakni Islamul Iman. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman ya, tadi malam itu ada teman-teman yang share videonya Kiai Dawam Mu'allim mengenai tentang hancurkan habaib Ba'alwi sambil mengangkat diri sendiri, jadi tertusuk duri, apa istilahnya. Nah, ada poin yang saya tangkap ya dari video beliau ini. Nanti teman-teman bisa coba dengarkan bersama mengenai ungkapan beliau yang dimana beliau itu menyinggung Naqoba Ansab Aulia Tis'ah yang sudah terbulak-balik bertumpuk-tumpuk. Setiap menjawab pertanyaan bukan hanya salah, tetapi salahnya itu salah fatal. Salah fatal menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itulah yang harus diperingatkan. Jangan kebablasan. Segala sesuatu kalau kebablasan itu nggak baik. Dan silakan share video saya ini kemanapun nih, baik itu kelompoknya para habaib Ba'alwi maupun kelompoknya orang-orang yang mohon maaf sekarang berjuang tentang Naqobah Aulia Tis'ah. Naqobah Aulia Tis'ah ini juga menurut saya pemaksaan. Pemaksaan nanti juga bisa diteliti itu satu-satu. Semuanya bisa diteliti dan harus jujur. Apakah benar Anda ini dzurriyyahnya si A, si B yang tergolong dalam Dewan Wali 9? Jadi mohon maaf ya, jangan sampai perjuangan ini ada unsur-unsur ingin menonjolkan diri dengan cara menginjak yang lain. Baik teman-teman sekalian, jadi masukan-masukan dan juga kritikan daripada Kiai Dawam Mu'allim mengenai tentang isu-isu nasab yang berkembang pada beberapa tahun terakhir ini ya. Jadi dan juga terkait dengan pergerakan-pergerakan dan juga beberapa fenomena-fenomena seperti itu terkait dengan isu nasab. Namun menarik di sini adalah Kiai Dawam itu menyentil nama Naqoba Aulia Tis'ah, yaitu Naat gitu. Jadi kata beliau, hadirnya Naat itu adalah pemaksaan gitu. Dan juga masukan dan kritikan beliau adalah jangan ada unsur untuk menonjolkan diri sendiri tapi menginjak orang lain. Baik Pak Kiai, jadi gini Pak Kiai yang terhormat Bapak Kiai Dawam Mu'allim, Naat itu perlu dipahami Pak Kiai ya.
Naat itu berdiri jauh sebelum ada isu nasab Kiai. Tahun 2016 kita berkumpul, bersepakat untuk mengadakan sebuah organisasi. 2017 kita deklarasi, tepatnya di Madura, di Pamekasan. Kita bersepakat, kita deklarasi mendirikan yang namanya Naqobah Ansab Aulia Tis'ah. Itu dulu masih di Madura, Kiai. Jadi dulu itu Naat Naqobah Ansab Aulia Tis'ah di Madura. Dengan banyaknya anggota yang hadir, anggota yang ngumpul, anggota yang bergabung, bukan hanya ada di Madura, tapi juga di luar Madura, khususnya se-Nusantara, dari para ketua Wali Songo yang ikut bergabung, maka pada tahun 2020 itu diresmikanlah yang namanya Naat Naqobah Ansab Aulia Tis'ah. Maduranya dihilangkan. Jadi kami berdiri itu jauh, Kiai, jauh sebelum ada isu nasab ini. Dan perlu Kiai Dawam pahami, ya, Naat secara organisasi tidak pernah menyinggung, tidak pernah menyepelekan, tidak pernah menafikan nasab di luar Wali Songo. Secara organisasi Naat tidak ikut-ikutan dengan isu nasab yang berkembang selama 2-3 tahun terakhir ini. Kenapa? Karena Naat fokus mendata zuriat Wali Songo. Sejak awal berdiri 2017 sampai detik ini, Naat hanya fokus mendata zuriat Wali Songo beserta keturunannya dan kerabat-kerabatnya Wali Songo. Sehingga Naat berdiri itu bukan ada unsur pemaksaan, tidak. Memang sudah berdiri sejak dulu. Lama berdirinya sudah 8 tahun berdiri. Dan 5 tahun secara resmi sudah muktamar di kemarin. Sehingga tidak ada unsur pemaksaan kayak di Naat, karena Naat sesuai anggaran dasar dan rumah tangganya adalah mendata dan meneliti, menyimpan catatan zuriat keturunan Wali Songo. Di luar Wali Songo, Naat tidak ikut-ikutan. Secara lembaga zuriat Wali Songo, di luar zuriat Wali Songo, Naat tidak punya hak untuk mendata, tidak punya hak untuk berbicara. Sehingga bisa jenengan cari baik di media-media sosialnya Naat, adakah di situ Naat berkecimpung ikut-ikutan membahas nasabnya beliau? Tidak ada. Yang kedua, Kiai, yang kedua, kami tidak ada unsur menonjolkan diri sendiri dengan menginjak orang lain. Tidak. Naat berdiri atas kesadaran para ketuaan Wali Songo yang dimana mereka peduli dengan nasab Wali Songo dan tanpa menginjak orang lain. Kenapa? Karena emang Naat berdiri sudah jauh hari sebelum ada isu nasab, Kiai. Jadi tidak benar kalau kita bahasakan tuduhan Kiai kepada kami bahwasanya Naat berdiri karena ada unsur pemaksaan dan karena ingin menonjolkan diri sendiri dengan menginjak orang lain. Itu tidak benar, Kiai. Mengenai tentang verifikasi nasab di Naat, kami sesuai dengan prosedur tahqiq dan tasrih nasab, prosedur isbat nasab. Kita punya prosedur yang itu dimana sesuai dengan kitab nasab, Kiai. Apakah punya catatan, apakah diakui keluarga besarnya, apakah punya manuskrip, apakah cocok dengan kitab nasab, itu semua kita pegang, Kiai. Artinya tentang verifikasi nasab di Naat itu jelas, bahkan tidak mudah. Karena perlu ada verifikasi ketat. Punya bukti nggak? Punya dasar nggak? Diakui nggak oleh kebesarnya? Contoh Pak Kiai seumpamanya, Pak Kiai mengaku dari keturunan Banten nih. Dan mau masuk ke Naat. Maka kami verifikasi data Anda. Mana bukti Anda mengaku sebagai keturunan daripada Sultan Hasanuddin Banten? Manuskrip mana yang Anda pegang? Apakah Anda diakui oleh keturunan daripada keluarga besar Kesultanan Banten? Setelah itu kami akan verifikasi kepada Kesultanan Banten, benar nggak ada keturunan dari Sultan ini yang turun kepada Kiai Dawam Mu'alim, seperti itu.
Artinya kita nggak mudah, Kiai. Orang mengatakan saya Ketua Wali Songo tidak mudah. Kalau memang dia gabung ke Nahdlatul, maka harus jelas mana dasarnya. Seperti itu, Kiai ya. Sehingga mohon maaf, Kiai, dan terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Tetapi saya juga mohon maaf, apa yang jenengan tuduhkan itu tidak benar kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.